Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja ta'lim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Dengan Fatihah ini kita niatkan dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pembangunan masjid ini, yang mereka semua yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan ya Allah ampuni segala dosa mereka, ya Allah terima semua kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah lapangkan mereka dalam kubur mereka masing-masing. Dan juga siapapun saudara-saudara kita yang terkena bencana dan musibah yang telah meninggal dunia baru-baru ini di Cianjur, ya Allah, dan masukkan mereka semua ke dalam surgamu, ya Allah. Dan dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau kita sendiri yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, dan juga semua yang menjadi korban bencana gempa di Cianjur, yang sedang luka-luka dan juga yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan ya Allah angkat penyakit yang diderita ya Allah, dan sembuhkan penyakit yang diderita ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dilindungi, diberkahi oleh Allah, memudahkan segala urusan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita dan menjadikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang insyaallah menjadi rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis yang biasa kita baca, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau kita cari hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini hadis nomor 71, dan juga di dalam kitab hadis Sahih Muslim, hadis ini yaitu hadis nomor 1017, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang kehendaki baginya kebaikan, kata Allah, kata Rasul dalam hadis ini, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut, kata Rasul, niscaya akan diberikan oleh Allah pemahaman kepadanya terhadap agama, yaitu pemahaman yang betul-betul mendetail dan mendalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan pemahaman yang mendetail dan pemahaman yang mendalam? Karena ungkapan yang diucapkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah kata yufaqihu, ya, yufaqihu. Kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu shorof namanya, di sini ala wazni yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, faqqaha yufaqihu, ada tambahan tasdid. Nah, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu shorof, penambahan tasdid ini mempunyai makna lit taksir. Apa itu lit taksir? Ya, untuk menunjukkan arti banyak. Jadi kata Rasul, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi, dengan orang tersebut, khairan, kebaikan apapun, maka yufaqihu fiddin, ciri yang paling nyata dan paling jelas, yang paling nampak, yang kita bisa lihat langsung, maka orang tersebut oleh Allah diberikan pemahaman yang begitu mendalam, pemahaman yang begitu mendetail dalam masalah urusan din atau agamanya. Nah, kenapa kok ciri seseorang yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, atau dengan orang tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan lahirkan kebaikan, cirinya adalah Allah berikan dia pemahaman yang mendetail, pemahaman yang mendalam terhadap agama. Kenapa? Sebab, maaf ya, sering kita mungkin di tempat ini saya katakan ya, yang sangat simpel, obat diramu oleh orang yang memang mumpuni dan memahami betul tentang meramu obat, dengan obat yang diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat. Jangan kita persoalkan bahan obatnya. Bisa jadi dan kemungkinan besar obat itu bahannya sama, misalnya dibeli di satu tempat yang sama, diberikan kepada si A, diberikan kepada si B. Nah, dan si A meramu, si B meramu bahan obat tersebut untuk jadi obat. Nah, si A ini orang yang memang betul-betul pakar, mumpuni dalam meramu obat tersebut. Tapi si B, orang yang boleh dikatakan ia tidak mumpuni dan tidak mempunyai pengetahuan yang begitu mendetail dan mendalam tentang meramu obat.
maaf kalau kata orang kampungnya ya ngasal aja gitu loh Pak. Ngasal aja, dan boleh dikatakan dia meramu obat itu ya coba-coba gitu ya, coba-coba. Pertanyaannya, walaupun bahan obat dari kedua orang ini sama, bahkan bisa jadi dibeli di tempat yang sama, ya, pasti hasil ramuannya akan berbeda. Ya, penjuntungnya pasti ramuannya akan berbeda. Bahan obat yang diramu oleh si A tadi karena memang dia mumpuni, ya, mumpuni dalam meramu obat, insya Allah hasilnya menjadi obat, sehingga dengan obat tersebut insya Allah sebagai dengan obat tersebut insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit orang yang mengkonsumsi, yang meminum obat tersebut. Tapi bahan obat yang diramu oleh si B yang ngasal tadi, yang boleh dikatakan dia tidak mumpuni dan tidak mempunyai kemampuan untuk meramu obat, walaupun bahan obatnya sama, kemungkinan besar hasil ramuannya tidak menjadi obat, bahkan bisa menjadi racun. Nah, penyakit bukannya sembuh karena meminum obat yang diramu oleh si B tadi, boleh jadi penyakitnya malah bertambah, atau maaf yang disebut istilahnya adalah malpraktek. Nah, terjadi kekacauan hukum di masyarakat. Dalam hal ini misalnya kita bicara hukum syar'i tentang halal dan haramnya sesuatu, ya, tentang boleh atau tidaknya sesuatu menurut syariat. Ini contoh, ya. Terjadi kekacauan hukum, itu bisa jadi bukan karena dalilnya yang salah, bukan karena ayat Al-Qur'annya yang memang dijadikan dalil yang salah, karena tidak ada itu ayat Al-Quran yang salah, nggak ada. Apalagi ayat Al-Quran sekarang itu gampang kita cari ya Pak ya, mushaf sudah jelas, bahkan sekarang dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan ada yang namanya indeks ayat Al-Quran, dari Google aja kita bisa cari. Atau boleh jadi hadis yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum, sebagai dalil dalam menjawab persoalan tadi. Boleh jadi dalilnya sahih, dalilnya betul, tapi sayang yang menyimpulkan ayat dan menyimpulkan hadis tadi orang yang memang tidak mumpuni atau belum mumpuni untuk menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Contoh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shalaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yatulahu. Apabila anak Adam meninggal, apabila manusia, siapapun manusia itu meninggal, maka kata Rasul putus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal yang tidak putus. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah, kebaikan yang dilakukan oleh si mayit tadi ketika dia hidup dan dia beriman, sampai dia meninggal dia tetap beriman, ya. Dan insya Allah sedekah yang dilakukannya, yang dikeluarkannya adalah dengan dasar betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Manfaat dan kebaikan dari sedekah tadi masih jariyatin, masih mengalir, masih dirasakan oleh orang banyak. Maka insya Allah walaupun orang yang meninggal tadi sudah lama meninggalkan dunia tersebut, misalnya dia menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan pesantren, atau misalnya untuk pembangunan majlis taklim, atau untuk membiayai pendidikan orang-orang du'afa dan sebagainya. Apalagi sekarang ini setelah terjadi gempa di Cianjur ini, banyak sekali yang namanya sarana-sarana pendidikan dan sebagainya yang hancur dan sebagainya. Kemudian dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dikeluarkan sebagian hartanya, atau mungkin pemikirannya, atau mungkin tenaganya dan sebagainya yang dia mampu keluarkan, dan manfaat dari sedekahnya tadi dirasakan oleh orang yang masih hidup.
maka insya Allah pahalanya masih mengalir. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Allahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah sampai kapanpun dan berapa banyaknya, itu urusan Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu apapun yang dimiliki oleh seseorang tadi dan dia beriman, dan sampai meninggal dunia dia beriman, dan ternyata dengan ilmunya banyak orang yang tercerahkan, ternyata dengan ilmunya banyak orang yang mendapatkan kebaikan dan manfaat. Insya Allah makin banyak orang yang tercerahkan dan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya, insya Allah pahala yang mudah-mudahan dalam hadis Sahih Muslim Rasul katakan, ya, qala Rasulullah SAW, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang atas satu kebaikan apapun, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak berapa orang yang tercerahkan dan mendapatkan ilmu dari ilmu yang diajarkan tersebut, dan orang tersebut mengamalkannya. Subhanallah. Nah, yang ketiga, ini yang sering terjadi, maaf, kontroversi, yang maaf tanda kutip, orang yang ya, belum mumpuni untuk menyimpulkan hadis ini, menyimpulkan seenaknya aja dengan ungkapan yang tidak putus. Salah satunya yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulahu. Banyak orang menyimpulkan, katanya sampai saat ini saya masih menemukan tidak sedikit orang mengatakan, oh, yang sampai kepada si mayit itu hanya doa anak kandung, dia bilang. Selain doa anak kandung nggak ada gunanya. Selain doa anak kandung tidak ada manfaatnya, percuma kalau bukan anak kandung yang mendoakan si mayit tersebut sudah meninggal dunia. Terus terang, ini bukan masalah khilafiyah. Kalau kita kaji secara detail dan secara dalam, ini adalah kekeliruan dalam menyimpulkan, boleh saya katakan malpraktek dalam menyimpulkan hadis tersebut. Kenapa? Karena hadis itu mengatakan waladin sholihin yad'ulahu. Katanya ungkapannya pakai waladin. Waladin sholihin yad'ulahu. Apa itu waladin sholihin? Nah, walad, bahasanya walad. Nah, dalam bahasa Arab, walad ini artinya bukan anak kandung, salah. Anak kandung dalam bahasa Arab itu kalau laki-laki ibnun, perempuan bintun. Itu anak kandung, anak biologis. Ya, yang sering kita dengar misalnya Muhammad bin Abdullah, Fatimah binti Muhammad, kayak gitu, seperti itu. Maka misalnya Muhammad bin Abdullah, Fatimah binti Muhammad. Nah, ini baru anak kandung, bin dan bintun, anak biologis. Tapi kalau walad ini bukan anak biologis, bukan anak biologis. Silahkan cek dalam kamus Arab ke Arab. Baik, misalnya dalam kitab Munjid, kamus Munjid yang terkenal di pesantren itu, kamus Al-Mu'jamul Wasit misalnya, atau bahkan sekalian kamus yang besar. Alhamdulillah saya kamus-kamus ini punya di rumah, seperti Lisanul Arab, kamus Arab ke Arab. Kalau kita misalnya ingin tahu kosakata dalam bahasa Inggris, ingin mengetahui apa sih kata ini menurut orang Inggris, ya carilah dalam kitab misalnya Advanced English to English. Contoh misalnya kita ingin tahu apa sih kosakata ini dalam bahasa Indonesia, ya carilah salah satunya misalnya contoh kamus bahasa Indonesia Purwadarminta misalnya, atau kamus resmi bahasa Indonesia yang sudah diakui misalnya. Nah, supaya apa? Supaya kata per kata yang diterjemahkan itu nggak ngawur, nggak ngelantur. Kalau keliru kita dalam memahaminya dan menyimpulkannya, kesimpulan hukumnya bisa keliru gitu loh. Nah, kalau gitu kata walad artinya apa? Ya, kata walad itu artinya bukan anak kandung. Dan hadis ini
Sudah saya cek dalam semua kitab hadis, Pak, dari namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Abi Daud, bahkan Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, bahkan Musnad Ahmad dan kitab-kitab lain. Saya nggak menemukan hadis ini dengan lafadz au ibnin solihin, nggak menemukan. Tidak ada ini, kata ibnin solihin nggak ada. Nggak ada, dan bisa dicek kok di Google sekarang kok, gampang kok. Nggak ada, kata ibnin nggak ada, yang ada kata walad. Nah ternyata dalam bahasa Arab, walad itu artinya apa? Anak manusia, anak siapapun. Lebih-lebih kata walad ini pakai isim nakiroh, bukan pakai al-walad. Tapi waladin, nggak ada alif lamnya. Isim nakiroh, common noun dalam bahasa Inggris. Jadi justru hadis ini kalau kita pahami secara detail, ya, secara betul-betul apa sih yang maksud dari kata walad, gitu loh. Jangan menyimpulkan Al-Quran dan hadis itu dengan terjemah saja, nggak cukup, gitu loh, Pak. Ya kalau dengan terjemah ya bisa saja. Nah, apabila anak manusia meninggal, putus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Konotasinya kalau hanya terjemah bagi orang awam atau kita mungkin yang nggak punya, nggak fakih dalam bahasanya, dalam bahasa Arab, nggak mumpuni dalam memahami kata walad, ya maka menyimpulkan yang sampai kepada si mayit itu hanya doa anak kandung. Betul nggak, Pak ya? Ini kan kacau tuh. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan ya malpraktek di dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Dalilnya betul, hadisnya sahih, tapi berapa banyak orang meyakini kata walad di sini karena malpraktek dalam menyimpulkan kata walad, akhirnya dia mengatakan, oh percuma itu kalau bukan doa anak kandung, nggak sampai, nggak ada gunanya katanya. Padahal kalau kita fakih misalnya dalam kata walad ini, makanya Rasul katakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan, salah satu cirinya kata Rasul, Allah berikan dia atau Allah jadikan dia faqih, betul-betul memahami secara detail dan secara dalam urusan agama. Kenapa? Karena kalau terjadi malpraktek dalam agama, maaf, bisa jadi terjadi lahirlah yang namanya ajaran sesat. Saya pernah diajak dialog, Pak, oleh seseorang, ngotot dia, yaitu menyimpulkan Al-Quran, ya, ayat Al-Quran yang kita sering mendengar ayat ini, yaitu wa'bud rabbaka, sembahlah olehmu Tuhanmu, hatta ya'tiyaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan, katanya. Sampai dia berkata kepada saya, menyembah Allah itu hanya sampai datang kepada kita keyakinan, selesai. Astagfirullahalazim. Jadi aliran sesat itu bukan berarti tidak punya dalil, Pak. Dia punya argumen. Bisa jadi dalilnya Al-Quran dan hadis sahih. Ya kalau begitu kan, kalau kita pahami ayat ini dengan kata sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, ya berarti kalau kita sudah yakin kita ini makhluk Allah, kita ini ciptaan Allah, ya jangan dipotong ini. Kalau dipotong kacau ini. Ya berarti udah nggak punya kewajiban lagi kita menyembah Allah. Padahal ya orang yang faqih, dan kita baca tafsir-tafsir ulama, bahkan Nabi dalam At-Tafsirun Nabawi menafsirkan kata al-yakin ini adalah al-mautu.
Apa itu al-maut? Kematian. Kenapa ayat ini al-yakin di sini oleh Allah, oleh Rasul, bahkan ulama-ulama juga kita lihat dalam kitab-kitab tafsirnya menyatakan yakin di situ artinya bukan kematian. Walaupun katanya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kenapa? Sebab selain ini memang tafsirnya Nabi dari lafaz al-yakin di situ artinya Allah al-maut, karena di permukaan bumi ini apapun tidak ada yang yakin pasti akan terjadi kepada umat manusia, kepada makhluk manusia, bahkan makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, bukan hanya manusia. Tidak ada yang pasti akan terjadi, kecuali yang pasti akan terjadi itu hanyalah kematian. Coba bayangkan kalau ditafsirkan, diartikan ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti kalau sudah yakin, nggak wajib lagi menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini kan lahir yang namanya ajaran sesat. Betul nggak Pak? Jadi ajaran-ajaran sesat di masyarakat itu bisa jadi bukan karena dia tidak punya dalil, bisa jadi ayatnya jelas, ya, hadisnya pun bisa jadi hadis sahih gitu loh Pak. Coba tentang tadi kata walad. Kalau kata walad tadi diartikan anak kandung, hanya doa anak kandung yang sampai kepada si mayit setelah orang itu meninggal. Selain doa anak kandung tidak akan sampai. Saya sering katakan, dan alhamdulillah sering berdialog Pak, dan saya berani berdialog secara ilmiah. Kita adu otak bukan adu otot. Di mana kelirunya? Ya kalau yang sampai kepada si mayit setelah si mayit itu meninggal hanya doa anak kandung, karena kata walad diterjemahkan adalah anak kandung, yang sudah pasti di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang meninggal dunia belum sempat nikah, atau walaupun nikah sampai dia meninggal dunia, sampai dia wafat tidak punya anak biologis gitu loh Pak. Ya kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, mana letak keadilan Allah? Ya kan Pak, banyak orang yang meninggal dunia tidak sempat nikah, ataupun nikah sampai dia wafat tidak punya anak. Siapa yang akan mendoakan dia? Itu satu. Yang kedua, kalau si mayit itu setelah orang meninggal itu yang sampai hanya doa anak kandung, terus terang ini bertentangan dengan syariat sholat jenazah. Di mana bertentangannya? Dalam syariat sholat jenazah, takbir ketiga, takbir keempat, isinya adalah apa? Doa semua kepada si mayit itu. Ya kan Pak ya? Doa semua kepada si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wa salli wal barudi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minad danas ila akhirih. Takbir keempat juga kan doa semua itu isinya tuh. Doa dari siapa? Dari yang menyolatkan. Kepada siapa? Kepada si mayit yang disolatkan. Sementara yang menyolatkan belum tentu anak kandungnya, dan boleh jadi anak kandungnya nggak menyolatkannya. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa jemaah haji, jemaah umrah yang wafat di Mekah, di Madinah, apalagi ketika musim haji, itu bisa ratusan ribu yang menyolatkan. Bisa jadi, dan banyak sekali kita menyolatkan jenazah ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika haji, ketika kita umrah, kita nggak kenal siapa itu orang yang kita solatkan. Ya kan toh? Petugas di masjid itu hanya mengatakan as-sholatu alal amwat, dia bilang. Mari kita sholat jenazah kepada para mayit-mayit yang meninggal ini. Kita nggak pernah ketemu siapa yang kita sholatkan.
Dan orang yang kita sholatkan nggak pernah ketemu dengan kita yang ikut seandainya kita menyolatkan ketika kita waktu itu di Mekah atau di Madinah, apalagi kenal. Nah, makanya yang penting, yang meninggal itu sampai dia meninggal, dia tetap beriman, tidak mati dalam keadaan murtad, imannya masih dipertahankan sampai dia mengakhiri hidupnya. Dan kita yang menyolatkan, insya Allah juga orang-orang baik, orang-orang yang soleh, dan doa kita insya Allah betul-betul sama dan sesuai dengan yang Allah inginkan, dan sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan apa yang seharusnya dan bagaimana cara kita mendoakannya dengan tuntunan syariat. Jadi kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, apa gunanya syariat sholat jenazah? Nah, selanjutnya kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, maka bertentangan dengan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 10, yaitu bunyinya adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami akhul mukmin. Saudara-saudara kami yang mana? Saudara-saudara kami yang seiman, alladzina sabaquna bil iman, tapi dia telah meninggal lebih dahulu dari kami. Nah, maka persoalan orang yang mengatakan doa yang sampai hanya doa anak kandung, dalam hal ini terus terang saja, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, itu bukan masalah khilafiyah. Itu persoalan yang keliru dan salah dalam menafsirkan dan dalam menyimpulkan. Jelas Pak ya? Sama hal dengan tadi firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Walaupun ayatnya jelas, firman Allah, wahyu dari Allah yang bunyinya, sembahlah wa'bud rabbaka, sembahlah, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau diterjemahkan, diartikan, ditafsirkan, apalagi disimpulkan, sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Astagfirullahalazim, na'udzubillah. Betul nggak Pak? Na'udzubillah. Kenapa? Ya berarti kalau kita sudah yakin betul bahwa Allah Tuhan yang maha menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mematikan, yang menghidupkan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, makhluk hidup terutamanya, ya Allah, disadari tidak disadari masuk ke dalam keyakinan kita ajaran yang salah atau disebut ajaran sesat. Karena kata yakin di situ artinya bukan yakin, adalah kematian. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan dalam kehidupan di dunia ini yang pasti akan terjadi kepada setiap makhluk hidup, terutama kita manusia, hanya kematian. Yang lain hanya cita-cita, hanya harapan, hanya keinginan sesuatu yang akan datang tersebut. Kalau terjadi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak terjadi, hal-hal yang baik yang kita inginkan, ya itulah yang namanya harapan dan cita-cita dan kemauan. Nah, makanya Rasul katakan dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan dengannya kebaikan. Kebaikan dalam apa? Dalam segala apapun, dalam segala kehidupan terutama, maka Allah berikan orang tersebut pemahaman yang benar, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang mendasar terhadap agamanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut fuqaha tersebut, orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang mendasar, yang mendalam tentang agama tersebut, yaitu yang disebut dengan faqih, yaitu orang yang betul-betul diberikan oleh Allah apa yang disebut dengan pemahaman yang mendalam terhadap agama tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dalam kita beragama, selamat dalam kita beribadah, selamat dalam kita kehidupan kita di dunia,
Yang dalam agama kita yang namanya kehidupan itu bukan hanya di dunia. Yang saya kasih contoh simple, gampang, misalnya ya ayat Al-Quran yang sering kita baca dan sudah menjadi doa semua orang Islam, kayaknya yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Nah, fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah. Kemudian ada lagi wa qina adzabannar. Kalau orang memahami dan mempunyai pemahaman yang dalam bahasa Arab, misalnya salah satu ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wawu di sini dan wawu di sini, ulama tafsir semua mengatakan wawu di sini disebut wawul atof. Makanya seorang mujtahid, Pak. Seorang mujtahid itu dalam ilmu usul fikih namanya orang yang layak untuk menyimpulkan keputusan hukum syar'i yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang lain sumber hukum. Syarat mutlak yang pertama seorang mujtahid itu, dia bukan hanya sekedar tahu bahasa Arab, tapi menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab tersebut. Salah satunya yang dikenal dengan istilah ilmu alatnya bahasa Arab, nahunya, sorobnya, balaghahnya misalnya. Nah, kata Rabbana atina fid dunya hasanah, wawu di sini, wa di sini wawul atof. Begitu juga wawu di sini wawul atof. Wa qina adzabannar. Apa sih wawul atof? Wawul atof itu huruf dalam bahasa Arab menurut gramatika bahasa Arab, ilmu alatnya bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu adalah limut lakil jam'i. Maknanya apa itu limut lakil jam'i? Yang sebelum wa fid dunya hasanah dengan yang setelah wa fil akhirati hasanah, dan yang setelah itu juga ada wa qina adzabannar, itu harus sejalan, seimbang, seirama, tidak boleh ada yang dikalahkan. Jadi artinya apa? Yang kita minta kepada Allah, sehingga doa ini dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya Allah, berikan kepada kami sebagai hamba-Mu umat Rasul Muhammad SAW yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fid dunya, agar kami hidup di dunia ini. Apa yang kita minta kepada Allah? Hasanatan. Apapun yang membuat kami hidup hasanah baik di dunia ini, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu umat Rasul yang beriman ini, ya Allah. Hasanatan di situ pakai isim nakiroh lagi, Pak, bukan al-hasanatan. Jadi apapun, ya Allah, yang membuat kami hidup hasanah di dunia, berikan kepada kami, ya Allah. Apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Penguasaan terhadap ekonomi. Ya bagaimana kita akan mencapai hasanah di dunia? Maaf, kalau secara ekonomi kita miskin semua, kere semua, apalagi bergantung secara ekonomi kita, maaf, kepada musuh-musuh kita yang ingin menghancurkan dan ingin menjajah kita. Maka mutlak adanya kalau umat ini ingin mencapai hasanah di dunia, ekonomi kuasai. Ya kan, Pak ya? Nah, apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Politik, kekuasaan. Gimana kita akan menggapai hasanah di dunia? Maaf, kalau politik kita dikuasai oleh orang-orang yang ingin memarginalkan kita, yang ingin menjajah kita, yang ingin mengkengsarakan kita, maka politik harus kita pegang, kita yang menentukan politik kita sebagai umat. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Sains dan teknologi. Ya kan, Pak? Gimana kita akan menggapai hasanah di dunia? Sains dan teknologi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, maaf, sama sekali kita bodoh, sama sekali kita tidak menguasainya. Apalagi sains dan teknologi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di tangan musuh-musuh umat ini yang ingin menghancurkan, yang ingin menyengsarakan kita. Artinya apapun aspeknya membuat hidup hasanah di dunia, yuk kita mohon kepada Allah agar Allah memberikannya dan memudahkannya untuk kita. Tapi
Hidup seorang muslim itu nggak sampai cuma di situ. Wa fil akhirati hasanah. Wawu di situ wawul ataf. Pada waktu yang sama ya Allah, hasanah-hasanah yang kau berikan kepada kami di dunia ini jadikan pada waktu yang sama. Ini wawul ataf namanya, Pak. Pada waktu yang sama jadikan sebagai sarana untuk kami mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu menjadi ya sarana agar kita bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Silahkan kaya, tapi kekayaan yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan hasanah di akhirat nanti. Silahkan kuasai yang namanya politik itu, tapi politik yang bagaimana? Politik yang pada waktu yang sama bukan hanya membuat kita hasanah di dunia, tapi membuat kita hasanah di akhirat. Makanya Islam itu datang membawa peradaban. Peradaban apa? Peradaban dalam berpolitik. Peradaban apa? Peradaban dalam berbisnis. Peradaban dalam apa? Peradaban dalam bidang berekonomi. Peradaban dalam bidang apa? Peradaban dalam pergaulan. Ada etikanya, ada aturannya. Maka Islam tidak mengenal ajaran sekularisme, nggak mengenal ajaran liberalisme, apalagi ajaran materialisme. Maaf, apalagi ajaran yang namanya komunisme. Silahkan kaya dalam Islam, tapi kekayaan yang pada waktu yang sama juga sebagai sarana untuk kita menggapai hasanah di akhirat nanti, yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Silahkan pinter, bahkan walaupun ada yang mempertanyakan rawinya katanya tidak sahih, okelah. Kita tahu Rasul mengatakan, tuntutlah olehmu dari buayan sampai liang kubur katanya, atau tuntutlah olehmu ilmu walaupun kau harus pergi jauh ke sana ke negeri Cina misalnya. Apakah yang dicari di negeri Cina itu ilmu tauhid? Apakah yang dicari di negeri Cina itu ilmu fikih? Apakah yang dicari di negeri Cina itu ilmu tafsir, ilmu hadis? Subhanallah, ternyata negeri Cina itu negara yang salah satunya sampai saat ini masih kita lihat, Pak. Tembok besar Cina itu ternyata sejarahnya itu tidak kurang dari 1000 tahun sebelum Nabi Isa lahir sudah ada. Ternyata negeri Cina itu juga negara yang secara konstruksi bangunannya sudah maju. Silahkan belajar tentang konstruksi bangunan ke mereka. Bahkan dalam misalnya sekarang dalam dunia perobatan, dalam dunia medis, kita tahu herbal itu banyak sekali. Subhanallah, banyak itu yang namanya ya sinse itu ya Pak ya, dari mereka. Jadi Islam nggak melarang kita mau belajar kemana, silahkan. Dan yang ditanya oleh Allah setelah kita mati bukan dari mana kamu belajar, wa an ilmihi ma amilabi. Setelah kau pandai, setelah kau cerdas, setelah kau punya ilmu, setelah engkau menjadi ilmuwan, intelektual, cendekiawan, ilmu, kepandaian, kecerdasanmu itu kau amalkan untuk apa? Silahkan, nggak ditanya oleh Allah kau belajar dengan siapa. Tapi yang penting ilmu itu bukan hanya membuat kita hidup hasanah di dunia, tapi juga membuat kita hidup hasanah di akhirat. Jelas Pak ya? Inilah Islam. Dan nggak cukup hanya wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, ini artinya apa? Ya Allah, jadikan ilmu, jadikan kepandaian, kecerdasan, bahkan kekuasaan yang kau amanahkan kepadaku ya Allah, harta kekayaan yang kau berikan kepadaku ya Allah, yang kau amanahkan kepadaku ya Allah, jadikan ya Allah semua itu menjadi hidup kami baik dan hasanah di dunia ini, dan pada waktu yang sama juga membawa kami hidup hasanah di akhirat. Dan pada waktu yang sama waqina adzabannar, masuk surganya hasanah di akhiratnya itu langsung tanpa merasakan terlebih dahulu azab neraka. Jadi artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah apapun yang membuat kami hasanah di dunia, sekaligus hasanah di dunia itu sebagai sarana untuk kami menggapai hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, masuk surganya, mendapatkan hasanah di akhiratnya itu langsung terhindar dari azab neraka. Kenapa? Karena insya Allah dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapapun umatku kata Rasul, kalau dia memang bertauhid
dan sampai mati dia tidak murtad, artinya tidak menghilangkan keimanannya sampai dia mati masih dalam keadaan beriman, ujung-ujungnya, maaf walaupun mungkin dia banyak dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk ke surganya Allah. Nah, karena realitanya ada orang beriman ini, bahkan mungkin tidak sedikit, naudzubillah, kita terhindar ya, ujung-ujungnya sih masuk surga, tapi masuk surganya tidak langsung, diazab dulu oleh Allah di neraka. Naudzubillah min. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, artinya ya Allah, berikan kami apapun yang membuat kami hasanah di dunia, dan hasanah di dunia itu jadikan sebagai sarana untuk kami menggapai hasanah di akhirat juga, artinya membawa kami masuk surga, tapi masuk surga yang waqina adzabannar, terhindar dari azab neraka. Maka salah satu yang membuat kekacauan hukum di masyarakat dalam hal ini, karena kita bicara tentang syar'i, kekacauan hukum syar'i adalah karena Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum syar'i itu banyak disimpulkan oleh orang-orang yang boleh jadi dia belum faqih dalam agama itu, dia belum mumpuni dalam menyimpulkan Al-Quran dan hadis itu. Bukan ayatnya yang tidak ada, bukan dalilnya yang tidak ada, bukan hadisnya yang tidak sahih. Boleh jadi hadisnya sahih, tapi sayang dia tidak mumpuni dan belum faqih, sehingga dia belum layak disebut sebagai orang yang boleh dikatakan mempunyai ilmu yang mumpuni dalam menyimpulkan hukum syar'i tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan hal yang enggak diinginkan dalam beragama ini. Maka Rasul katakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Nah, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, diberikan oleh Allah kefakihan, pemahaman yang mendalam dalam agama ini, sehingga betul-betul kita selamat di dalam beragama, selamat dalam kehidupan dunia kita, dan selamat dalam kehidupan akhirat kita, dan insya Allah kita terhindar dari azabnya neraka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.